Jumpa lagi kita pada tutorial pelajaran matematika di channel ini. Di sini saya akan memberikan tutorial materi mengenai peluang. Dari soal yang kita perhatikan ini, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah maksud dari n faktorial. Ini sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali titik-titik 3 dikali 2 kali 1. Ini dia. Nah, kita misalkan dulu 3 faktorial. Ini apa? Menjadi 3 kali 3 kurang 1, 2 kali 3 kurang 2, 1. Udah sampai sini aja. Ini hasilnya 6 ya. Jadi n faktorial rumusnya adalah n dikali dalam kurung n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali 3 kali 2 kali 1. Ini harus kita ingat ya. Lalu yang perlu kita ingat kembali mengenai kombinasi ya. Apa maksud dari kombinasi R dari 4? Apa maksud dari kombinasi R dari N? Itu dapat ditulis menjadi seperti ini. Kombinasi R dari N. Sama aja itu dengan kombinasi R dari N. Ya, rumusnya adalah N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial R faktorial. Ini dia. Kita buat dulu contohnya. Kombinasi 1 dari 3. N-nya 3, R-nya 1. Ini menjadi, masukkan ke rumusnya ini. Menjadi 3 faktorial per dalam kurung 3 dikurang 1 faktorial 1 faktorial. Ini dia. Menjadi 3 faktorial per 3 kurang 1 2 faktorial 1 faktorial. Nah, perhatikan dulu penyebutnya, yaitu 2 faktorial dan 1 faktorial. Yang paling besar 2 kan? Jadi yang 3 faktorial ini kita gunakan rumus yang ini. Lalu kita buat batasnya sampai yang paling besar sini kan 2. Jadi kita buat aja 3 kali 2 faktorial ya, per 2 faktorial kali 1 faktorial itu sama dengan 1. Nah, ini kita corekkan habis. Tinggal hasilnya dapat 3. Inilah maksud dari kombinasi 1 dari 3. Nah, kita masuk ke soal. Dari 9 orang siswa terdiri dari 6 putra dan 3 putri. Akan dibentuk tim yang beranggotakan 6 orang. Jadi satu tim itu orangnya hanya 6 orang, baik itu putra dan putri. Ya, jika diisyaratkan anggota tim tersebut paling banyak 2 orang putri, maka banyaknya tim yang dapat dibentuk. Ya, ini pilihannya A48, B50, C44, D64, D ini E 45. Oke. Nah, kita buat dulu di sini putra. Ya. Baru sini putri. Ini dia. Di sini kita buat kombinasi C, kita buat ya. Nah, setelah itu kita baca lagi soalnya. Anggota tim tersebut paling banyak 2 orang putri. Berarti tidak melewati 2 orang putri dalam satu tim itu. 3 tak boleh, 4 tak boleh, 5 tak boleh, 6 tak boleh. Ya, apalagi 7 karena dibilang satu tim harus 6 orang. Ya, ada putra dan putrinya. Jumlahnya ada 6 orang. Nah,
paling banyak 2 orang, maka ini bagian putri kita buat di sini 2 kan. Ya, 2 kita buat. Nah, di sini berapa untuk bagian putra? Tentunya supaya jumlahnya 6, putranya kita buat 4. Ya, lalu di sini berapa? Berapa tadi putri ada? 3. Di sini putra 6. Udah, tinggal kalikan. Nah, ini kita selesaikan dulu ini. Kombinasi 4 dari 6. Baru kombinasi 2 dari 3. Kita buat menggunakan rumus yang ini. Ya, ini dia. Ini menjadi 6 faktorial per dalam kurung 6 kurang 4 faktorial 4 faktorial kali, kita buat aja tanda X di sini ya, jangan kita buat titik. Masuk yang ini sekarang, 3 faktorial per dalam kurung 3 kurang 2 faktorial 2 faktorial. Ya, ini kita peroleh menjadi 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial kali ini menjadi 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial. Nah, perhatikan sini, mana lebih besar 2 dan 4? 4 ya kan? Jadi 6 faktorial ini kita buat sampai sini aja. 6 dikali 5 kali 4 faktorial. Ya, per ini 2 faktorial menjadi 2 kali 1 kali 4 faktorial kali. Masuk kemari. Ini kan paling besar 2. Jadi 3 ini faktorial ini kita buat jadi 3 kali 2 faktorial per 1 faktorial 1 kali 2 faktorial. Jadi ini boleh kita coret. Coret dia ya. Coret ini. Ini apa hasilnya? 6 kali 5, 30 dibagi 2. Sama dengan 15 dikali ini bisa dicoret menjadi 3 bagi 1, 3. Sama dengan 45. Kita lingkari. Ini sudah selesai? Belum. Ya, karena katanya paling banyak 2 orang putri. Apakah masih bisa lagi 1 orang putri? Ya bisa, kan karenanya paling banyak 2 orang putri. Jadi bagian putrinya ini kombinasi, sini buat kombinasinya. Sudah. Jadi kalau 1 putri, berarti di sini putranya jadi 5. Ingat saja, 1 tim itu ada 6 orang. Kalau kita jumlahkan 5 sama 1 kan 6, sama dia. Oke, ini kali di sini tetap sama 3. Ini 6 sesuai dengan yang ini. Ya. Nah, kita carilah hasilnya ini sesuai yang seperti yang di atas. Oke. 6 faktorial per dalam kurung 6 kurang 5 faktorial 5 faktorial kali 3 faktorial per dalam kurung 3 kurang 1 faktorial 1 faktorial sama dengan ini jadi 6 faktorial per 6 kurang 5 1 faktorial 5 faktorial kali 3 faktorial per 3 kurang 1 2 faktorial 1 faktorial. Ya, 1 dan 5 mana lebih besar? 5. Jadi 6 faktorial ini kita buat menjadi 6 dikali 5 faktorial per 1 faktorial 1 kali 5 faktorial. Ya, lalu kali. Nah, paling besar 2 dan 1 ya 2. Jadi 3 faktorial ini kita buat jadi 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial ini menjadi 1. Ya, buat kalinya. Oke. Ya, di sini boleh coret. Ini hasilnya 6. Oke. Lalu ini boleh coret. Hasilnya 3. Ini sama dengan 18. Oke. Ada lagi kemungkinan yang lain? Ada. Ya, bila putrinya tidak ada atau 0. Jadi kita buat di sini
kombinasi 0 dari 3 kali, untuk putranya kombinasi, kalau putri 0 tak ada, berarti putranya jadi 6 ini, ya kan? Dari 6. Kombinasi 6 dari 6. Maka kita perolehlah di sini sama dengan 6 faktorial per dalam kurung 6 kurang 6 faktorial 6 faktorial kali 3 faktorial per dalam kurung 3 kurang 0 faktorial 0 faktorial sama dengan ya 6 faktorial per 6 kurang 6 0 faktorial 6 faktorial kali 3 faktorial per 3 kurang 0 3 faktorial 0 faktorial. Nah, kalau dari sini kan bisa dicoret ini langsung, udah habis. Ini juga habis. Sama dengan ini kan 1. Kalau 0 faktorial itu hasilnya 1. Jadi 1 bagi 1 ya 1 kali ini juga kan 1 bagi 1 ya 1. Jadi hasilnya ini 1. Ya, kita lingkari lagi. Nah, maka bisalah kita tentukan banyak tim yang dapat dibentuk. Di sini saya buat jadi banyak tim yang bisa dibentuk ya, yang paling banyak 2 orang putri ya adalah, nah yang saya lingkari inilah kita jumlahkan 45 tambah 18 tambah 1 sama dengan 5 tambah 8 13 tambah 1 14. 1 di tangan tambah 4 5 tambah 1 6. Jadi 64 tim lah yang bisa dibentuk. Jadi yang perlu kita pahami di sini ya, maksud dari n faktorial itu, baru bagaimana rumus menggunakan kombinasi R dari N. Ini dia. Beginilah solusi dari soal ini. Terima kasih.